Kebetulan kakaknya muslim. Nih, saya mau ngajakin kakaknya buat tutup aurat pakai hijab, mau nggak kak? Kenapa gitu? Kenapa harus? Untuk alasan pribadi ya pastinya saya lebih ngerasa nyaman buat nggak pakai hijab, itu aja. Sama saya ngerasa lebih pede kalau saya nggak pakai hijab. Tapi mohon maaf, ayah masih ada kak? Ayah masih Ada. Kalau kak Faza sendiri sayang nggak sama ayah? Untuk saya ya pribadi aja saya nggak terlalu sayang. Dikarenakan ayah saya udah ninggalin saya dari umur 4 tahun. Jadi saya nggak ada rasa sayang. Hah? Itu aja. Ninggalin? Ya, jadi itu yang buat saya nggak peduli sama dia gitu. Gitu ya? Ya bisa gitu, makanya saya pikir buat apa saya hijab kalau misalkan ujung-ujungnya toh kan kalau hijab itu katanya harus ditutupi karena biasanya orang tua yang cowok kan ya. Oh ya, orang tua cowok bener banget. Dikarenakan itu saya ya udahlah biarkan dia masuk neraka, kayak dalam hati tuh udah enak sama ini ayah sendiri. Permisi kak, Iya, lagi sendirian? iya, kenapa? Gini kak, sebelumnya saya boleh nanya nggak agamanya kakaknya apa ya? Saya muslim. Nah, kebetulan kakaknya muslim. Nih, saya mau ngajakin kakaknya buat tutup aurat pakai hijab, mau nggak kak? Kenapa gitu? Kenapa harus? Nah, kebetulan nih kakaknya muslim. Di sini nggak, saya nggak ajak kakaknya pakai 24 jam, enggak. Tapi saya ajaknya kakak pakainya cobain detik ini aja, mungkin sebagai renungan. Nanti mau dilepas lagi, is okay, nggak apa-apa kak gitu. Emang kakaknya emang udah biasa seperti ini ya? Iya, emang udah biasa saya. Gimana kalau cobain gitu sebentar aja? Cobain sebentar. Kenapa kak? Gimana ya? Kenapa? Atau saya duduk di sini dulu sharing-sharing dulu, mungkin nanti kakak berubah pikiran gitu. Boleh duduk Boleh aja. ya? Boleh kenalan kak? Boleh. Siapa? Namanya Faza. Faza. Kak Faza, saya Firda. Kak Faza asli mana? Saya asli Palembang. Palembang. Terus sekarang di Jogja nih ngapain kak? Saya di Jogja sebenarnya interview kerja. Oh gitu kerja. Iya, Terus? kerja. Oh berarti sendiri atau gimana? Sama keluarga sih. Sama keluarga. Ya sekalian liburan langsung. Oh kayak gitu. Terus rencananya mau netap di sini atau balik kak? Rencananya sih mau balik lagi, cuman kalau keterima di sini ya ke sini Pak. Oh kayak gitu. Berarti baru lulus kuliah atau gimana kak? Iya baru lulus kuliah langsung kerja sih, tapi udah agak lama, jadi udah kerja berapa lama sih. Nah, kebetulan nih Kak Faza tadi bilangnya agamanya muslim. Nah, setiap orang atau setiap perempuan kan punya alasan tersendiri atau terhadap dirinya gitu. Kenapa? Sedangkan di dalam agama Islam itu kan menutup aurat itu wajib Kak ya. Apalagi perempuan gitu, seorang muslimah. Alasan Kak Faza sendiri sampai sekarang belum siap untuk menutup aurat atau pakai hijab itu kenapa Kak? Alasan pribadi yang dari hati Kakak aja nih. Untuk alasan pribadi ya pastinya saya lebih ngerasa nyaman buat nggak pakai hijab, itu aja. Sama saya ngerasa lebih pede kalau saya nggak pakai hijab. Merasanya lebih cocokan kayak gini Iya. daripada pakai hijab. Iya, benar. Tapi tahu nggak kalau pakai hijab itu wajib Kak? Saya tahu, yang semua muslim pasti tahu kalau pakai jilbab itu harus wajib sebenarnya. Tapi kakak sendiri memang benar-benar nggak ada niatan buat berhijab sama sekali atau gimana Kak? Sampai sekarang sih belum ada, cuma kadang-kadang kalau lagi mau aja baru pakai jilbab. Kalau keluarga sendiri pernah nyuruh kakaknya buat berhijab nggak atau nggak pernah? Maksudnya terserah Kak Fazanya aja gitu. Pernah, cuma balik lagi ke saya sih, sebenarnya orang tua sudah nyuruh, tapi ya akunya aja yang nggak mau. Maksudnya dari Kak Faza hatinya belum Ya, siap artinya aja. belum siap aja, kalau bisa nanti kenapa enggak gitu. Kayak gitu. Kalau bisa nanti kenapa enggak gitu. Tapi pertanyaan khususnya kalau Kak Faza merasa nanti deh Kak kalau udah nikah seumpamanya nanti deh kalau saya udah kayak ngerasa lebih baik. Soalnya kan kebanyakan sekarang pakai hijabnya kebanyakan belum siap nanti dilepas lagi, lepas pasang Iya. jadinya. Tapi pertanyaan khususnya yakin nggak kita
1 jam lagi kita masih bisa hidup, yakin nggak besok kita masih bisa hidup? Pertanyaan khususnya kan seperti itu. Kalau setiap manusia pribadi pengen sih nanti aja deh kalau udah merasa lebih baik, tapi kan yang namanya umur, yang namanya usia dan waktu kan nggak ada yang tahu ya Kak ya. Manusia kan cuma bisa memprediksi, tapi kalau masalah ketentuan yang pasti kan hanya Tuhan, hanya Allah gitu. Lewat dulu ya Pak. Iya, Bu. Kayak gitu. Jadi Kak Faza pribadi berarti dari keluarga yang mohon maaf yang agama Islamnya kental banget atau maksudnya kayak yang formal aja biasa gitu? Untuk dari keluarga sih yang formal aja, biasa-biasa aja sebenarnya. Dari nenek juga biasanya keluar nggak pakai hijab, kadang pakai, masih gitu-gitu aja. Tapi sih, kalau masih. ibu kakak berhijab? Ibu pakai, cuma ya sama aja kalau keluar deket-deket juga nggak pakai. Oke gitu. Tapi mohon maaf ayah masih ada Kak? Ayah masih Ada. Kalau Kak Faza sendiri sayang nggak sama ayah? Untuk saya ya pribadi aja saya nggak terlalu sayang. Dikarenakan ayah saya udah ninggalin saya dari umur 4 tahun, jadi saya nggak ada rasa sayang. Hah? Itu aja. Ninggalin? Ya, jadi itu yang buat saya nggak peduli sama dia gitu. Tapi berarti sekarang jauh dari ayah? Jauh, masih ada kabar, cuma nggak pernah nafkain buat apa juga. Dia, mohon maaf nih, dia nikah lagi atau gimana Kak? Dia nggak nikah lagi sih, cuman ya gitu aja. Dia memilih dengan hidupnya sendiri yang... Iya, dia milih hidupnya sendiri untuk sendiri gitu. Berarti lepas tanggung jawab atau nggak pernah ke rumah sama sekali atau gimana Kak? Lepas tanggung jawab aja sih sebenarnya. Bisa gitu ya? Ya bisa gitu, makanya saya pikir buat apa saya hijab kalau misalkan ujung-ujungnya tuh kan kalau hijab itu katanya harus ditutupi karena biasanya orang tua yang cowok kan ya. Iya, orang tua cowok Nah, bener banget. dikarenakan itu saya ya udahlah, biarkan dia masuk neraka, kayak dalam hati tuh udah enak sama ini ayah sendiri. Jadi dari kecil, dari umur 3 tahun? Dari umur 4 tahun. 4 tahun, berarti dari kecil ya Kak? Berarti Iya, makanya. sampai sekarang berapa? Sekarang umur 20. Ya ampun, dari bertahun-tahun itu berarti tanpa ayah? Tanpa kasih sayang ayah maksudnya? Sama sekali? Pernah ngerasain sih, cuma ya kayak ya gimana ya, udah flat gitu loh. Emang dari ayah kakak pribadi nggak pernah niatan untuk memperbaiki semuanya atau minta maaf gitu? Udah sebenarnya kan udah pernah dicek juga, tapi dari dianya juga kayak nggak ada niatan buat minta maaf sama keluarga, ya udah. Tapi kalau pernah diomongin baik-baik nggak? Atau Kak Faza pribadi masih ingin semuanya kembali lagi seperti semula gitu? Ya, jujur aja untuk pribadi pengen pasti semuanya Semua anak ya? Iya, pasti sayang. Kasih sayang Ya, ya? cuman ya dikarenakan Kecewa mungkin. kecewa ya, Kecewa pastinya. dikarenakan kecewa ya, hal itu aja yang buat kita tuh udah nggak respect lagi sama orang tua gitu. Mungkin kalau kita sebagai anak kecewa terhadap orang tua kita nggak apa-apa sih Kak. Iya. Tapi kalau untuk membenci, sangat membenci, jangan sampai mau sejahat apapun orang tua kita. Tetap dia yang kalau kita kalau dia nggak ada pasti kita juga Iya, karena mau kayak gimana pun dia tetap orang tua kita ya, mau sejahat apapun. Ya mungkin kita boleh kecewa atau punya rasa benci sama orang tua kita, tapi jangan sampai kita kasihan juga lah ayah ya, juga kasihan gitu. juga sebenarnya sih. Kasihan juga gitu. Setidaknya kita meskipun nggak sepenuhnya, meskipun kita berusaha masih menghormati dia gitu. Tapi komunikasi masih sering nggak Kak? Dia ngontak kakaknya masih sering atau sering kontakan? Dia lebih sering kontakan sama adek sih sebenarnya. Jadi dia kontak tuh lewat adek baru disampaikan ke saya. Kenapa nggak kakak langsung? Karena Mungkin kakaknya masih rada kecewa lah. kayak gitu. Mana dari kecil kan adek belum ngerti apa-apa ya, jadi dia nggak ngerasain apa yang saya dulu rasain. Oke, paham banget posisinya Kak Faza, pasti sakit banget ya. Bisa dibilang kayak broken gitu ya. Tapi Kak Faza bilang tadi kan kalau dalam Islam kan kita menutup aurat atau memakai hijab kita karena ayah kita, karena kita sayang ayah kita, mungkin juga nanti suami kita gitu. Karena juga mau nggak mau kalau Allah kasih umur kita yang panjang kita bakal menikah gitu kan ya. Intinya belajar berproses gitu. Tapi Kak Faza sendiri pernah nggak sih pakai hijab atau pakai gamis full kayak menutup aurat sesuai Islam gitu? Pernah gitu. Ya, pernah pasti. Nggak full kayak pakai dress pendek tuh nggak. Biasanya sih pakai juga. Pernah Tempat pakai juga gamis-gamis gitu? Ya pernah pakai. Jadi gitu kayak acara-acara keagamaan gitu. Iya.
Tapi kalau mohon maaf ya pakai cadar pernah nyoba nggak kak? Pakai cadar belum pernah coba. Belum pernah sama sekali ya? Cuma waktu itu ada pernah kepengen sih pas lagi downnya, gitu. masih lagi saya ngedown kan. Jadi pengennya kayak apa aku pakai cadar aja ya gitu. Pikirannya gitu loh. Oke gitu. Hal baik itu sebenarnya jangan ditunda-tunda kak. Mungkin karena kita sebagai manusia kan tempatnya dosa ya, tempat dosanya tempatnya hilaf. Kalau kita semakin menunda-nunda sampai kapan gitu, sampai kapan kita mau melangkah gitu. Sedangkan kita nggak bisa menjamin kita 1 jam lagi bisa hidup ya Kak Faza. Kita nggak bisa hidup dengan rasa dendam, nggak bisa hidup dengan rasa kecewa. Mau nggak mau kan hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat orang yang mengaku muslimah. Mau kamu mohon maaf, mau kita mau pelacur, mau kita pencuri, penjudi, apapun pekerjaannya yang namanya menutup aurat kan wajib gitu ya. Apalagi kan seorang ibu juga punya tanggung jawab, bukan hanya ayah juga, karena ibu kan adalah madrasah buat anaknya. Kasihan juga ibunya, nanti Allah ngira ibu aku nggak bisa membimbing kakak gitu. Sama-sama menasehati. Di sini saya menasehati kakak bukan berarti saya lebih baik loh kak, enggak ya, tapi sama-sama mengingatkan aja. Nah ini tadi kan Kak Faza mungkin ini bukan kalau memang apa ya, rasa kecewa sama ayah masih ada, mungkin ini buat ibu atau nggak apa-apa, mungkin buat sedekah buat ayah juga gitu kan. Mau nggak mau kita tetap ayah kita ya. Gini, kalau Kak Faza cobain lagi pakai atau menutup aurat gitu, nanti dilepas lagi nggak apa-apa kak? Boleh sebentar aja. Apalagi kan first time nih, benar-benar Ya, tutup first aurat. time, bener-bener first time, gak pernah soalnya. Nggak pernah tutup aurat banget ya. Saya ajakin pakai cadar sekarang nih kak, bukan hanya di pikiran saja, berarti sekarang real gitu ya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وأنا مش وياك. Ih, Masya Allah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga. Cantik banget kakaknya, Masya Allah. Coba ngaca, ini baru pakai hijab, ini cantik banget. Kak Faza harus bangga, ini karena mahkota yang harus diperjuangkan. Ini pakaian seorang muslimah yang harus diperjuangkan. Banyak apa ya, Rasul kita udah memperjuangkan kita mati-matian, tapi muslimah sekarang mereka malah memilih baju yang kekurangan kain, bisa dibilang gitu. Sedangkan ini kenapa sih wanita itu harus tertutup? Karena wanita itu mahal, mahal banget. Mereka kenapa Allah sangat melindungi wanita, kehormatan marwahnya gitu kan. Banyak sekali kan sekarang wanita menjadi korban pelecehan, korban kekerasan dan lain-lain. Karena apa? Karena kurangnya mereka menjaga diri gitu. Kita nyalahi laki-laki, kenapa kamu gangguin saya sih, kenapa kamu gini, apa ya, nggak sopan sama saya dan lain-lain. Padahal kita yang mengundang mereka buat gangguin kita gitu. Nah kalau pakai cadar kan belum pernah sama sekali nih kak ya, first time ya, ini pakai cadar benar-benar tertutup ya. Berubah ya. berubah total dari yang tadi. Masya Allah cantik banget Kak Faza. Masya Allah aku bangga, cantik banget. Ngaca dulu nggak apa-apa kalau mau lihat ini. Jangan malu, kakaknya cantik. Masya Allah, seperti ini cantik. Apa ya, Alhamdulillah. pasti bangga. Apa ya, saya bangga melihat saudari saya seperti ini. Kenapa ya, dia pasti bisa menjaga dirinya dengan baik. Apa ya kak ya, kalau kakak menikah pasti kan nggak mau terulang kembali seperti keluarga kakak. Iya. Pasti pengen punya suami yang baik gitu, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa setia sama satu wanita, suami yang bisa menjaga pandangan. Karena jodoh kita ada cerminan dari diri kita. Semakin baik kita, semakin baik jodoh kita. Kenapa sih rumah-rumah tangga sekarang kebanyakan yang seumur jagung bisa dibilang? Karena apa ya? Karena dari segi si suami kurang ilmu, si wanita juga kurang ilmu. Iya. Itu pentingnya kita mencari suami yang bisa apa ya, punya paham agama lah bisa dibilang. Karena apa ya, kalau dia lebih suka wanitanya tertutup seperti ini, pasti dia menjaga pandangan. Tapi kalau wanita yang kamu cantikan nggak pakai hijab deh, yang kamu cantikan keluar
pakai baju pendek deh, pasti dia ke cewek lain juga kayak gitu matanya. Iya, Pasti jelalatan. Tapi kalau cowok dia menjaga diri kakak, dia pasti menghormati kakak dan wanita lain, dia nggak bakal berani ngelirik wanita lain gitu. Itu pesan. Tapi kalau Faza jangan malu, ini cantik loh. First time kayak gini, apa ya? Bangga aja sih kayak. Gimana rasanya? Nervous kayak nggak pernah gini. Nervous aja sih. Menurut Kak Faza panas nggak? Untuk bahan yang kayak gini enggak Enggak ya, biasa aja. Untuk cuaca di Indonesia kayak gini aja biasa. Biasa aja, soalnya kan kebanyakan sekarang cewek sekarang enggak panas pakai hijab enggak sebenarnya itu niat kita aja yang salah. Kalau kita pandai juga memilih kain, soalnya juga memilih pakaian yang baik, nggak ada niatan, nggak ada alasan buat apa ya, jadikan alasan untuk panas sih gitu. Karena apa ya, memang di cuaca di Indonesia memang kayak gini ya normalnya, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi Kak Faza jangan merasa jelek berpakaian seperti ini, justru ini cantik banget, dan saya jujur ini lebih cantik daripada yang tadi kan. Gitu. Semoga apa ya, kedepannya Kak Faza lebih baik lagi. Ini yang bisa menjagain ibu, intinya menjadi anak apa ya, kalau kita mengejar dunia insya Allah pasti nggak habis, tapi kalau nggak ada habisnya. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat. Mau yang mana? Dapat dua-duanya intinya. dua-duanya pasti. Intinya kayak gitu. Makasih sekali lagi Kak Faza udah kasih saya kesempatan saya duduk di sini. Intinya sekali lagi saya minta maaf udah ganggu Kak Faza tadi aktivitasnya. Mungkin ini sebagai salah satu hidayah buat Kak Faza. Hidayah itu dijemput bukan ditunggu. Itu aja sih pesan saya buat Kak Faza.